Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Nah, ini kalau dilihat outfit yang saya kenakan, pasti pemirsa sudah tahu kalau hari ini saya akan mengajak pemirsa Coffee Break TV One akan berolahraga. Saya sudah pakai helm, pastinya sudah ada sepeda juga. Nanti kita akan bersepeda ya. Nah, ini kebetulan saya sedang berada di acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan sebagai rangkaian dari acara Hari Perhubungan Nasional tahun 2020. Pemirsa, di situasi pandemi sekarang mengharuskan masyarakat menjaga kesehatan dengan berbagai cara, mulai dari menjaga pola hidup sehat, berolahraga, istirahat yang cukup, sampai menjalankan aktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, di sini nanti saya akan bersepeda bersama-sama dengan komunitas sepeda, termasuk juga dari jajaran Dinas Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. Dan sebelum kita bersepeda nih, saya akan ngobrol dulu bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sini, yaitu Bapak Pandu Yunianto selaku Direktur Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan didampingi oleh Bapak Putus Sumarjaya selaku Kepala Balai Perhubungan Darat. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Kabar baik, Ini, ya, kapan sampai di Medan Pak? Kemarin siang Mbak, kemarin siang jam 1 ya, mendarat di Kuala Namu. Iya. Ini kan bagian dari rangkaian acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2020 Pak. Sudah roadshow kemana aja Pak? Betul, jadi sebagian itu kita lakukan secara virtual, tapi ada yang beberapa dikunjungi, itu antara lain yang sudah melaksanakan kemarin terakhir itu Papua Barat. Terus kemudian sebelumnya itu Sulawesi Tenggara, itu juga sudah. Tetapi sebenarnya puncaknya kemarin itu untuk di tingkat pusat pada bulan Oktober kemarin. Melalui berbagai kegiatan, diantaranya adalah pameran sepeda secara virtual. Nah, ini mungkin baru pertama kali kemarin itu dilaksanakan di Gedung Sarbini, Jakarta. Nah, pesertanya juga menurut saya sangat antusias ya. Ada banyak produsen sepeda yang ikut terlibat dalam pameran virtual tersebut. Dan bahkan sebagai kesimpulan, para produsen itu menginginkan ke depan itu, ya mungkin tahun 2021, dilakukan pameran sepeda tapi tidak secara virtual. Nah, itu kita sedang mempersiapkan dengan harapan ya mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai ya, bisa berakhir. Nah, kalau pandemi Corona 19 ini tidak berakhir, barangkali pameran sepeda ini bisa kita laksanakan. Secara virtual? Enggak, secara langsung, bukan virtual lagi. Nah, karena itu tadi, sekarang ini minat masyarakat untuk bersepeda luar biasa meningkatnya. Itu terlihat dari tingkat penjualan sepeda ya. Data yang saya peroleh itu kemarin selama pandemi itu bisa sampai 10 kali lipat dari zaman sebelum ada COVID gitu. Makanya sekarang kalau harga sepeda Lagi naik itu ya karena tingginya permintaan itu tadi. Nah Pak, ini kan acara Pekan Nasional ini juga kan sebagian rangkaian dari sosialisasi ya Pak ya, sebagai satu cara sosialisasi Permenhub nomor 59 terkait bersepeda aman di jalan. Nah, Betul. Masyarakat juga yang sedang antusias bersepeda saat ini kan belum tentu semuanya tahu tentang aturan ini, kemudian bagaimana bersepeda yang aman, dan sebenarnya aturan seperti apa yang harus mereka ikuti untuk aman bersepeda. Boleh dijelaskan Pak, seperti apa sih Pak itu? Baik, sebenarnya di dalam PM 59 tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda di jalan itu diatur. Pertama, kelengkapan sepeda ya, untuk mendukung keselamatan itu sepeda paling tidak harus dilengkapi dengan rem ya, dicek sistem remnya sepeda itu seperti apa. Terus kemudian kalau malam hari itu harus ada lampunya dan juga alat pemantul cahaya. Karena ini untuk supaya pesepeda itu bisa mudah
dilihat oleh pengguna jalan yang lain. Nah, kemudian bagi pesepeda sendiri itu diharapkan menggunakan pakaian yang ada reflektornya. Apakah jaket berupa yang di belakangnya ada reflektornya atau kaos yang ada reflektornya, sehingga pada waktu dia menggunakan sepeda di jalan, khususnya jalan-jalan yang agak gelap, itu pengemudi kendaraan bermotor lainnya bisa mengenali pada jarak tertentu. Iya. Ini masalah kelengkapan-kelengkapan yang harus dilengkapi oleh sepeda itu. Nah, namun demikian yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah tata cara bersepeda. Nah, tata cara bersepeda itu diharapkan sesuai PM 59 itu diatur tidak boleh lebih dari 2 iringan. Ya, karena kita tahu kenapa kok tidak boleh lebih dari 2 iringan, karena sepeda itu kalau sudah jalan beriring-iringan lebih dari 2 itu sebenarnya space atau ruang yang digunakan itu sudah sama dengan satu mobil. Nah, ini kita tahu kan tidak semua jalan kita ini lebar-lebar ya. Nah, kemudian kalau memang sudah disediakan lajur sepeda, lajur khusus sepeda, pesepeda wajib menggunakan lajur pesepeda itu. Ini. Terus kemudian di dalam PM 59 itu juga diatur tata cara bersepeda, misalkan berhenti, belok, atau mau mendahului itu ada isyarat tangannya. Jadi dengan merentangkan tangan, misalkan mau belok kanan, dia rentangkan tangan kanan. Nah, berarti mau belok kanan. Kalau ke kiri gitu. Kalau mau berhenti, angkat tangan gitu. Nah, ini berupaya ya kita sosialisasikan. Terus kemudian pesepeda juga harus tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau misalkan di traffic light merah ya harus berhenti, tidak nyelonong aja. Ini beberapa hal yang diatur di dalam PM 59. Nah, maksud dari KNKJ tahun 2000 ini memang difokuskan karena untuk masalah sepeda. Karena apa? Sepeda ini sekarang peminat masyarakat sudah tinggi sekali. Kemudian melalui PM 59 ini, pemerintah juga mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas bagi pesepeda. Fasilitas itu baik mulai dari pembuatan lajur sepeda atau jalur khusus sepeda, terus kemudian markanya, rambunya, dan yang lebih penting sebenarnya penyediaan parkir sepeda seperti yang ini nih. Oh, ada, jadi ada tempat parkirnya. Itu paling tidak di tempat-tempat pusat kegiatan ya, seperti di stasiun, terminal, terus kemudian di sekolah, perkantoran, itu public space itu disediakan tempat parkir ini, sehingga sepeda itu tertata dengan rapi pada waktu diparkir. Nah, ini Pak, ada sesuatu yang mungkin ini kebiasaan masyarakat kita. Ketika bersepeda membonceng atau membawa temannya. Kemudian yang kedua, ada temannya berkendara sepeda motor nih. Nah, kemudian yang satu lagi bersepeda, mereka beriring-iringan. Ini boleh nggak sih Pak? Sebenarnya gini, pertama kalau untuk mengangkut orang ya atau penumpang itu diperbolehkan sepanjang sepeda itu memang didesain dengan dilengkapi tempat Untuk 2 orang Pak. untuk 2 orang, boncengan lah ya, boncengannya itu ada, itu diperkenankan. Terus kemudian kalau masalah iring-iringan apalagi ditarik dengan kendaraan itu ya, itu sebenarnya dilarang menurut membahayakan. Apalagi kalau kecepatannya itu melebihi ambang batas kecepatan yang berkeselamatan, nah itu tuh nggak boleh. Oke, baik Pak Pandu, nanti kita akan ngobrol lagi terutama Baik. Ada kerjasama pemerintah daerah yang harusnya direalisasikan, diimplementasikan dalam bentuk peraturan daerah Pak ya. Nanti kita ngobrol lagi kira-kira seperti apa yang diinginkan oleh Kementerian Perhubungan dalam rangka mensosialisasikan keselamatan bersepeda bagi masyarakat Indonesia. Pemirsa, Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Masak daun ubi, aku udah lama juga aku nggak masak daun ubi, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pala kali aku sama angkot tadi, Wak. Masa aku mau diserempetnya? 5.000.
7.000, 9.000. Udah, nggak usah kau hitungin duit kau hitung. Suntuk kali kepala gua. Nggak ada penumpang. Udah nggak ada penumpang. Ada pula tadi emak-emak menyeberang. Hampir ketabrak gua. Oli Sampeng, aku orang yang mau kau tabrak tadi. Sempet mati mau kau tanggung jawab, ha? Mau? Emangnya orang mati bisa nuntut? Dia untuk auden ya. Belum siap aku bercakap. Yang beraja kayak bensin. Aku ngomong kayak gini untuk kebaikan kau juga, Cok. Janganlah kau merajuk. Kau ini nggak pernah denger kata orang tua lah. Masalah dudon ubiku ini merepet aja sama kalian pun. Nah, yang ini pas kali untuk kau, Cok. Apa nyawa ini ya? Aku cuma mau ngasih tahu berita bagus sama kayak kau. Coba kau baca ini. Ada apa ini ribut-ribut? Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini cuma aku ngasih berita ke dia. Dia pula yang ngamuk-ngamuk sama aku. Ya sudah. Saya paham apa maksud kalian. Yang penting kita harus jaga kesehatan dan juga jaga jarak. Coba kita dengar apa kata Bapak Putu Sumarjaya MSC. Di masa pandemi ini memang kita harus selalu memperhatikan kesehatan. Kalau di angkutan umum, pertama kita harus memperhatikan aspek keselamatan. Karena ini kita gunakan bersama-sama, pemerintah sudah memberikan kebijakan, ada peraturan Menteri Perhubungan bagaimana kita menggunakan transportasi umum di masa pandemi. Suhu tubuh dicek, penumpang juga jika dalam kondisi yang kurang sehat jangan menggunakan angkutan umum, dan kapasitas angkutan umum dibatasi 50%. Kita juga himbau masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang menambah daya imun tubuh. Nah, sepeda ini sekarang luar biasa, tetap menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap menjaga imun tubuh. Ingat, jaga jarak dan jangan lupa selalu menggunakan masker dimanapun berada, terlebih di keramaian. Saatnya Kota Medan berbenah. Kita hilangkan korupsi, banjir, jalanan berlubang. Kita bangkitkan ekonomi kerakyatan. Benahi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Kejayaan Kota Medan harus kita kembalikan. Kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Kota Medan. Pilih nomor 2. Nah, pemirsa, kami sudah bersepeda nih. Dimulai tadi dari Terminal Pinang Baris. Ada masih bersama Pak Pandu, kemudian ada beberapa peserta juga di belakang. Nah, Pak, kita ngobrol lagi nih. Tadi Bapak mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan itu mendorong agar sepedaan itu lebih digencarkan di daerah-daerah kecil, Pak. Seperti apa misalnya, Pak? Ya, maksudnya kota-kota kecil atau kota sedang yang berpenduduk di bawah 500.000. Nah, ini kan ada kecenderungan yang berbalik ya. Berbalik artinya orang kota kembali pengen bersepeda, tetapi kalau untuk di kota-kota kecil malah lagi tinggi-tingginya keinginan untuk menggunakan sepeda motor. Ya. Nah, mungkin karena sepeda motor itu simbol ya, simbol prestisius. Betul. Kalau punya motor itu dianggap lebih bergengsi. Betul, Pak. Namun demikian yang perlu kita sadari bahwa penggunaan sepeda motor untuk anak-anak SMP atau SMA yang di bawah 17 tahun itu secara regulasi belum diperkenankan. Nah, makanya itu kita dorong kota-kota kecil atau kota sedang, anak-anak pelajar kembali menggunakan sepeda. Ini. Tapi sudah sejauh mana, Pak, ide itu kemudian disampaikan kepada daerah-daerah yang masuk dalam kategori kecil sedang tadi itu, Pak? Ya, himbauannya melalui begini nih, Pekan Nasional Keselamatan Jalan, melalui webinar, melalui gowes bareng begini nih, terus kemudian melalui media-media cetak. Nah, kita meminta dukungan teman-teman media untuk memberikan dukungan, memberikan pengertian kepada adik-adik kita yang di sekolah supaya mau kembali menggunakan sepeda gitu. Apalagi kalau pelajar-pelajar itu kalau di kampung-kampung dulu itu masih bersepeda ya, Pak ya? Betul. Kalau sekarang mungkin nggak ada, Pak. Nah, sekarang ini karena ya itu tadi dianggap kalau naik sepeda itu kuno. Iya. Padahal sekarang sepeda itu kan bagus-bagus ya, banyak tipenya. Jadi kalau bicara masalah prestis, sepeda tidak kalah prestisnya dengan. Ada gengsinya juga, Pak ya? Gengsinya juga gitu. Benar. Tapi sejauh ini ada nggak sih, Pak, satu daerah mungkin
yang sudah menjadi percontohan untuk bisa diterapkan ke daerah lain? Ada banyak daerah yang sudah membangun lajur khusus untuk sepeda ya. Nanti kalau sempat silahkan datang ke Kota Madiun. Oh, Jawa Timur Pak ya? Nah, itu kota kelahiran saya. Oke. Pak Wali Kotanya kebetulan hobi sepeda. Jadi di dalam kota itu sudah dibuatkan lajur Khusus, Pak. sepeda khusus ya. Lajur khusus untuk sepeda. Tentunya kalau di kota besar ya di Jakarta sudah lebih siap. Yep. Banyak lajur sepeda yang sudah dibangun di Jakarta. Termasuk penyediaan fasilitas parkir untuk sepeda. Gitu. Artinya Pak, dengan situasi sekarang butuh bukan sekedar himbauan saja, tetapi butuh kebijakan kepala daerahnya juga ya Pak ya. Betul. Untuk menyikapi ini. Jadi memang perlu peran aktif dari kepala daerahnya. Iya. Kalau semakin kepala daerah itu peduli, jadi saya rasa pembangunan fasilitas sepeda itu akan semakin maju. Ada banyak juga manfaat yang bisa didapat ketika masyarakat lebih banyak bersepeda ya Pak. Betul, dari aspek lingkungan. Misalkan mengurangi polusi. Polusi benar Pak. Terus penghematan BBM. Ya. Kan Mengurangi sekarang kemacetan juga ya mengurangi Pak. kemacetan, betul. Pemirsa, kita udah sampai di tujuan, yaitu di Hotel Santika. Dari Terminal Pinang Baris ke sini tuh sekitar 8 kilo ya Pak ya? 8 km ya. Gimana Pak, capek nggak Pak? Seger. Seger ya Pak? Cuaca mendukung. Cuacanya ini. bagus ya Pak ya, tidak panas, terus polisi juga tertutupi karena cuacanya bagus. Iya. Pak, kalau Bapak pribadi seberapa sering bersepeda Pak? Ya bersepeda ya paling seminggu sekali kalau hari libur gitu. Aha. Berapa Ya. kilo paling jauh? Kalau saya hanya putar-putar lingkungan paling ya nggak sampai 5 kilo. Nggak sampai, tergantung Pak, kalau lingkungannya diputar berapa kali bisa 10 kilo Pak ya? Iya. Pak, nanti di sini akan ada acara apa lagi Pak? Acara habis ini talk show ya, talk show sambil sosialisasi keselamatan bersepeda ini. Oke, kita parkir dulu nih ya Pak ya. Baik ya, kita parkir dulu. Pemirsa yang menyaksikan acara ini jangan lupa tetap berolahraga, tidak harus sepeda apapun itu, tapi ini kebetulan acara Pekan Nasional Keselamatan Sepeda. Jadi giatkan aktivitas dengan bersepeda. Ih, masak daun ubi, aku udah lama juga aku nggak masak daun ubi, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pala kali aku sama angkot tadi, Wak. Masa aku mau diserempetnya? 5.000, 7.000, 9.000. Udah, nggak usah kau hitungin duit kau hitung. Suntuk kali kepala gua. Nggak ada penumpang. Ih, udah nggak ada penumpang. Ada pula tadi emak-emak menyeberang. Ih, hampir ketabrak gua. Oli Sampeng, aku orang yang mau kau tabrak tadi. Sempet mati mau kau tanggung jawab, ha? Mau? Emangnya orang mati bisa nuntut? Dia untuk Auden ya. Belum siap aku bercakap. Yang beraja kayak bensin. Aku ngomong kayak gini untuk kebaikan kau juga, Cok. Janganlah kau merajuk. Kau ini nggak pernah denger kata orang tua lah. Masalah dudon ubiku ini merepet aja sama kalian pun. Nah, yang ini pas kali untuk kau, Cok. Apa nyawa ini ya? Aku cuma mau ngasih tahu berita bagus sama kayak kau. Coba kau baca ini. Ada apa ini ribut-ribut? Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini cuma aku ngasih berita ke dia. Dia pula yang ngamuk-ngamuk sama aku. Ya sudah. Saya paham apa maksud kalian. Yang penting kita harus jaga kesehatan dan juga jaga jarak. Coba kita dengar apa kata Bapak Putu Sumarjaya MSC. Di masa pandemi ini memang kita harus selalu memperhatikan kesehatan. Kalau di angkutan umum, pertama kita harus memperhatikan aspek keselamatan. Karena ini kita gunakan bersama-sama, pemerintah sudah memberikan kebijakan, ada peraturan Menteri Perhubungan bagaimana kita menggunakan transportasi umum di masa pandemi. Suhu tubuh dicek, penumpang juga jika dalam kondisi yang kurang sehat jangan menggunakan angkutan umum, dan kapasitas angkutan umum dibatasi 50%. Kita juga himbau masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang menambah daya imun tubuh. Nah, sepeda ini sekarang luar biasa, tetap menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap menjaga imun tubuh. Ingat, jaga jarak dan jangan lupa selalu menggunakan masker dimanapun berada, terlebih di keramaian. Sederhana, berpengalaman, religius, merakyat akhir Salman, cantik berkarakter kota Medan, akhir Salman yang kita andalkan. Cantik berkarakter kota Medan,
akhir Salman yang kita andalkan. Warga Medan coblos nomor 1. Pemirsa, di segmen terakhir di acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan, saya masih bersama dengan Pak Pandu. Pak Pandu sudah ganti baju ini, baru selesai olahraga bersepeda. Nah Pak, sebagai penutup Pak, kira-kira apa yang ingin ditekankan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan ini? Ya, melalui kegiatan ini kami mengharapkan masyarakat akan lebih antusias lagi ya untuk menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi, khususnya di daerah perkotaan, karena banyak sekali manfaat penggunaan sepeda itu, diantara lain ya untuk mengurangi polusi udara, terus menambah kesehatan bagi sepeda itu sendiri, dan tentunya tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka penghematan energi, karena makin lama kan bahan bakar minyak itu akan semakin berkurang juga kan, dan tentunya melalui kegiatan ini masyarakat akan lebih paham bagaimana cara bersepeda yang baik Pak ya, berkeselamatan. Gitu. Nah, kalau dari internal Dinas Perhubungan Darat khususnya Pak, ini kan tadi Bapak ungkapkan bahwa ada banyak yang ingin dicapai, termasuk sinergitas dengan pemerintah daerah, kemudian dengan pihak kepolisian melalui kegiatan ini. Nah, apa yang ingin ditekankan kembali bagi jajaran untuk terus menggenjot progres ini Pak? Ya, sebenarnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 59 tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda di jalan, ini kan baru start awal ya. Dari aspek regulasinya kita baru menerbitkan. Namun demikian sebenarnya untuk pengaturan lebih lanjut itu harapan pemerintah pusat bisa ditindaklanjuti dengan peraturan daerah, karena ini kan umumnya sepeda itu rutenya kan lokal ya, hanya dalam satu daerah. Nah itu pengaturan lebih lanjut untuk sepeda itu bagaimana itu bisa diatur dengan sepeda, termasuk dukungan pemerintah daerah. Misalkan bagaimana pengalokasian anggaran daerah itu untuk mendukung perwujudan fasilitas pesepeda seperti jalur sepeda, marka sepeda, parkir sepeda. Nah itu harapan pemerintah pusat, peran aktif dari pemerintah daerah bisa terwujud gitu. Ada target khusus nggak sih Pak? Ini kan baru digenjot tahun ini dengan situasi pandemi sekarang, diharapkan semua masyarakat beraktivitas ke kantor, kemana-mana dengan jarak yang bisa ditempuh dengan sepeda itu sebaiknya bersepeda. Nah, kira-kira akankah ini bisa tercapai di tahun depan Pak? Ini mengingat berapa bulan lagi? Ya, kita tidak mesti harus membatasi tahun depan tercapai ya, tapi ini secara bertahap tetapi terus berkelanjutan. Nah, upaya pemerintah pusat sendiri, kita mengupayakan nanti pemerintah pusat melalui kemampuan anggaran pusat itu memberikan bantuan teknis seperti misalkan bantuan tempat parkir bagi sepeda. Nah, itu kemarin sudah dimulai untuk di beberapa sekolah di Jakarta dan juga beberapa stasiun kita siapkan. Nah, selanjutnya pemerintah daerah kita dorong bagaimana menyiapkan lajur sepeda, lajur khusus untuk sepeda. Dan ini sudah dimulai, beberapa kabupaten kota sudah mulai. Di DKI sendiri pemerintah provinsi gencar-gencarnya membangun jalur khusus sepeda, diikuti oleh kabupaten kota yang lainnya. Oke, baik Pak Pandu, terima kasih atas waktunya. Ini akan ada kegiatan lagi ya Pak di dalam? Terima kasih kembali Mbak Wana. Iya, terima kasih Pak, jaga kesehatan selalu. Jaga kesehatan. Ya, baik. Terima kasih. Pemirsa, Coffee Break, saya masih akan berbincang dengan narasumber lainnya, masih terkait dengan acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan. Nah, saya juga sudah bersama dengan salah satu narasumber dari Wadir Lantas Polda Sumatera Utara, Pak Erwin Suwondo. Pak, capek nggak tadi udah sepedaan? Ya, lumayan untuk membuat hangat badan di saat hujan-hujan begini. 8 kilo kecil lah ya Pak ya, sedikit ya. Insya Allah lah, masih di kesehatan ya. Nah Pak, kalau dari sisi lalu lintas ini Pak, pastinya punya data tentang jumlah kecelakaan, angka kecelakaan terutama di tahun 2019. Trafiknya kira-kira gimana Pak dengan kondisi sekarang masyarakat tuh sudah memilih banyak yang bersepeda Pak? Untuk data kecelakaan yang melibatkan sepeda ini belum masih menghimpun datanya, belum signifikan. Cuma yang pasti
Dengan adanya peningkatan masyarakat untuk menggunakan sepeda, terutama pada saat pandemi, kita mengharapkan tetap masyarakat itu mematuhi aturan yang ada. Karena pengendara sepeda rentan terhadap menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Apalagi bila masyarakat tidak seolah-olah meminta prioritas karena dia pengguna sepeda, lampu merah tidak mau berhenti, jalan langsung. Nah ini terkait dengan laka lantas, memang banyak sesama pengendara gowes karena jalan beriringan, kecelakaan jatuh tapi tidak melaporkan. Namun secara spesifik bila mereka menjadi korban dengan kendaraan bermotor itu masih sangat jarang. Kalau dari Direktorat Perhubungan Pak, bahwasanya aturan kementerian yang nomor 59 itu kan mengatur tentang tata cara berkendara yang baik. Yang kedepannya bermuara keinginannya nih, diharapkan ada seperti sanksi yang diterapkan dari pihak kepolisian bila ada pengendara pesepeda yang melanggar. Nah, kira-kira dari institusi kepolisian sudah adakah wacana tentang pelanggaran ataupun sanksi yang nantinya dikenakan bagi pesepeda yang tidak mengikuti aturan, Pak? Untuk sanksi hanya dapat diberikan bila jalan pengendara sepeda mempunyai lajur khusus pengendara sepeda. Jadi bila ada lajur khusus pengendara sepeda, bagi pengendara sepeda yang berkendara di luar jalurnya, itu bisa dikenakan sanksi. Tapi bila lajur itu belum punya, maka belum bisa disanksi. Namun dengan begitu kita tidak semata-mata tidak melakukan upaya agar masyarakat atau terutama rekan-rekan yang berkendara sepeda ini untuk patuh berlalu lintas. Kita tetap melakukan himbauan bagaimana berkendara yang aman. Kita juga masuk ke komunitas-komunitas untuk mensosialisasikan bagaimana menjalankan hobinya dengan aman di jalan. Nah, artinya ini akan berarti harus dari pemerintah daerah dulu nih ya Pak ya. Dari pemerintah daerah harus menjalankan ataupun bisa paling tidak memenuhi beberapa target dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini misalnya membuat jalur, kemudian kepolisian mendukung aturan tersebut ya Pak ya. Seperti di Jakarta, ya, pemerintah daerah sudah membuat lajur khusus sepeda. Betul. Ditetapkan oleh peraturan gubernur. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa menindak. Gitu, Pak. Nah, terakhir ini Pak Wadir, kira-kira apa yang ingin dihimbau kepada masyarakat di Kota Medan dan Sumatera Utara secara umum, Pak? Warga Sumatera Utara yang hobi bersepeda tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, serta tidak bergerombol padat berkendara. Bila lajur memungkinkan, boleh berdua, beriringan, dua jalur ya. Tapi kalau jalur yang bolak-balik hanya satu jalur. Nah, pemirsa, maka ini menjadi penutup Coffee Break Sumatera Utara spesial acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2020 Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sesuai dengan pesan ataupun informasi yang disampaikan oleh beberapa narasumber saya tadi. Boleh bersepeda tetapi tetap patuhi aturan dan tetap menjaga keselamatan bila bersepeda. Nantinya ke depan, bila semua pihak sudah komitmen mewujudkan beberapa hal seperti pembuatan jalur khusus bersepeda, nah kedepannya juga masyarakat setidaknya harus mematuhi aturan lalu lintas yang juga nantinya akan ditetapkan oleh pihak kepolisian. Pemirsa, maka dengan ini menjadi penutup Coffee Break Sumatera Utara. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan menggunakan masker kemanapun Anda berada. Assalamualaikum dan sampai jumpa.